Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini aku ingin lanjutin aja terkait tentang sorting algoritma. Jadi pada video sebelumnya nanti untuk linknya aku cantumin di deskripsi. Kita sudah membahas beberapa algoritma sorting. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan membahas ada dua algoritma sorting. Nah, yang pertama ada quick sort dan yang kedua adalah merge sort. Nah, kita langsung aja ke quick sort ya. Jadi kalau quick sort itu namanya aja sudah quick, berarti dia cepat atau bisa dibilang dia algoritma yang cepat. Nah, dan algoritma ini bisa dibilang adalah algoritma yang efisien, sangat efisien dalam melakukan sorting. Nah, dasarnya dia ini membagi data-data atau array itu menjadi beberapa array yang kecil ya. Jadi yang array yang besar, data yang besar dibagi menjadi part-part. Nah, konsep ini dia memakai konsep yang namanya divide and conquer. Nah, untuk divide and conquer itu sudah aku bahas juga di video selanjutnya. Mungkin kalian bisa lihat ya. Kalau nggak salah materi tentang dynamic programming, nah itu juga aku bahas sedikit tentang the divide and conquer. Karena untuk materinya nggak terlalu banyak ya untuk divide and conquer. Nah, di dalam divide and conquer ini nanti kita akan mengenai yang namanya pivot. Pivot itu adalah elemen yang akan kita pilih di awal. Jadi untuk quick sort ini kita harus menentukan pivotnya yang mana, nilai atau elemen yang kita tentukan di awal. Selanjutnya nanti di dalam quick sort nanti ada yang disebut dengan left side dan right side, dimana left side itu bisa dibilang adalah elemen yang biasanya lebih kecil dari pivot. Nah, misalkan pivotnya ada 5, berarti yang di sebelah kiri left side itu berarti harus nilainya kurang dari 5. Selanjutnya disebut dengan right side, itu biasanya nilainya harus lebih besar dari nilai pivot. Contohnya tadi ya 5, berarti dia harus lebih besar dari 5. Oh ya, untuk yang less than itu biasanya nanti kurang dari sama dengan. Jadi untuk misalkan ya, kalau misalkan di sini ada 5 lagi, berarti nanti dia masuknya ke kurang dari ya. Jadi kurang dari sama dengan. Tapi kalau untuk lebih besar, nanti dia lebih besar aja, nggak ada lebih besar sama dengan ya. Jadi pilih salah satu. Jadi salah satunya itu ya. Jadi untuk quick sort seperti itu. Nah, konsepnya dia memakai konsep divide and conquer. Dimana divide itu artinya adalah men-split atau membagi array itu menjadi 2 sub array. Dari 2 sub array itu dibagi lagi menjadi sub array lagi, 2 sub array lagi, dibagi terus hingga tidak ada data yang bisa dibagikan ya. Salah. Jadi untuk quick sort ini dia intinya adalah membagi 2 array menjadi 2 sub array, di mana yang bagian kiri itu adalah data yang less than pivot dan bagian kanan adalah more than pivot. Jadi seperti itu. Selanjutnya dia melakukan conquer. Conquer itu adalah mensorting. Jadi conquer itu konsepnya adalah recursively. Jadi merekursif atau melakukan sorting lagi. Sorting dari 2 sub array tadi. Jadi sudah ada pembagian 2 sub array. Dalam sub array itu dibagi lagi 2 lagi terus menerus, sehingga selanjutnya setelah dibagi baru dia melakukan proses sorting. Nah, selanjutnya baru di-combine atau dibilang digabungkan antara yang array yang sudah tersorting tadi, yang sudah dibagi-bagi dengan array yang sebelumnya tadi. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, untuk kompleksitasnya, kalau misalkan di sini average sama worst case-nya itu kalau untuk average case-nya itu big zero, big O, and log n. Dan untuk worst case-nya adalah big O, n kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, quick sort itu ada banyak versi. Jadi ada banyak versi untuk algoritmanya. Yang pertama, kalau versinya sebenarnya adalah di penentuan pivot. Jadi ada 4 versi. Nah, versi pertama adalah kita mengambil pivot itu di elemen yang paling pertama. Ini kita lihat contohnya ya. Selanjutnya ada juga yang bilang pivot diambil dari elemen yang paling terakhir atau yang paling kanan, atau ada yang bilang kalau nomor 1 adalah left value from the array. Jadi nilai paling kiri dari sebuah array, atau nilai yang sebelah kanan, atau untuk ini ya diambil yang last elemennya dari sebuah array gitu. Nah, untuk contoh kita akan melakukan implementasi menggunakan write data as a pivot ya. Selanjutnya ada juga yang disebut ada juga untuk pemilihan pivotnya yang random, jadi dia random aja. Selanjutnya yang terakhir adalah pivotnya diambil dari nilai median, nilai tengah. Sebenarnya kalau kita lihat dari
4 jenis pivot ini yang paling memungkinkan dan paling cepat komputasinya adalah penentuan menggunakan nilai median. Tapi kan median juga ada prosesnya kan, kita harus mencari dulu nilai tengahnya mana, bagi-bagi lagi ya, sama aja. Jadi kurang lebih untuk prosesnya hampir sama, tapi kita akan mencoba implementasikan menggunakan yang nomor 2 ini ya, pick class element as pivot. Nah, di sini kita lihat ya animasi dari penentuan pivotnya. Kalau misalnya kita ambil yang paling kanan, nah ini proses perbandingan seperti ini. Jadi nanti kita akan melakukan perbandingan. Kira-kira yang sebelah kiri itu kurang dari sebelah kanan enggak? Kalau misalkan yang ini besar, dia pindah kemana? Jadi seperti itu. Ini adalah contoh perbandingannya untuk sorting menggunakan quicksort di array ya, dan ini untuk animasinya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, jadi kalau misalkan intinya sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus nilainya kurang dari pivotnya. Misalkan pivot 31 berarti pivot itu pasti tengah nilainya gitu. Oke, kita masuk langsung aja ke algoritmanya. Jadi yang pertama, biasanya kalau untuk algoritma ini kita menentukan dulu highest index value highest pivot. Jadi kita harus tahu dulu indeks yang paling besar dalam sebuah data itu berapa. Misalkan ada 10, array-nya ada 10, berarti yang paling besar indeksnya adalah 9. Berarti pivot as index 9. Oke, seperti itu. Selanjutnya pilih dua variabel. Take two variable to the point left and right in the list excluding pivot. Jadi selanjutnya kita pilih dua variabel yang kira-kira dia sebagai nilai left dan right-nya. Selanjutnya pilih left point to the low index dan right point as the high. Jadi nanti akan ada proses perbandingan. Akhirnya nanti yang sebelah kiri adalah yang low, sebelah kanan adalah high index gitu. Berarti kalau misalkan nanti ada proses perbandingannya lagi. Kalau misalkan left is more than pivot, is less than pivot, maka dia pindah kanan, pivotnya dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, ini untuk penentuan ini aja sih. Pivot ini penentuan pivot seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh ya. Jadi di sini ada contohnya. Jadi contohnya yang sini yang aku pakai adalah kita menentukan pivot dari elemen yang paling terakhir atau rightmost element titik. Nah, di sini ada array 1 2 3 4 5 6 7 di mana indeksnya dari 0 sampai 6. Oke, kita pilih indeks yang terakhir sebagai nilai pivotnya. Selanjutnya ini oh ya maaf ya, ini contoh aja. Jadi pivot yang paling terakhir adalah last element. Nah, selanjutnya misalkan last elemennya di sini, akhirnya nanti yang kiri itu harus kurang dari sama dengan pivot dan yang kanan harus lebih besar dari pivotnya. Jadi seperti ini, akhirnya nanti seperti ini. Ini baru langkah 1. Nanti kalau misalkan sudah selesai langkah ini, kita bagikan yang ini lagi. Nah, jadi ini nanti pivot ini tidak akan dipakai lagi. Nanti dari dua ini super ini akan dipilih pivotnya lagi. Pivotnya ambil yang paling kanan lagi, ini ambil paling kanan, terus bandingin terus hingga nanti datanya akan terurut. Oke. Jadi kita akan masuk ke contoh. Yang pertama kita tentukan dulu pivotnya berapa. Oh, kita sudah tahu pivot itu adalah 2 atau yang paling kanan. Nah, di sini ada juga yang nyebut pivot itu sebagai pointer. Nah, jadi kurang lebih dia bisa disebut dengan pointer. Oke, sekarang kita masuk ke pointer aja ya untuk penyebutannya. Nah, langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan adalah, jadi untuk tadi animasi di GIF itu agak berbeda sedikit, tapi kurang lebih untuk implementasinya hampir sama. Nah, yang pertama kita sudah tentukan pointer ini. Selanjutnya kita lakukan perbandingan. Apakah 2 itu kurang dari 8? Apakah pointer kurang dari 8? Oh, ternyata pointer benar ya, dia kurang dari 8. Berarti dia tidak akan terjadi yang namanya swapping. Di sini kita mengurutkannya secara ascending ya. Jadi ascending itu dimana yang paling kiri harus urutannya dari yang terkecil ke terbesar ya. Berarti intinya yang paling kiri harus kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lakukan perbandingan apakah pointer kurang dari 8, kalau misalkan iya berarti dia tidak terjadi swapping, berarti posisinya masih tetap. Oke, selanjutnya kita set yang tadi 8 tadi itu sebagai second pointer. Nah, selanjutnya kita lakukan perbandingan ke indeks selanjutnya. Apakah pointer kurang dari 7? Oh, ternyata dia benar ya, berarti dia masih kurang dari 7, berarti tidak ada yang namanya perpindahan. Maka
kita set lagi. Jadi pointer sekarang masih tetap di sini ya, sampai dia ada terjadi swapping, maka baru akan terjadi yang namanya perpindahan. Nah, selanjutnya kita bandingin lagi, apakah pointer kurang dari 6? Ternyata dia benar, maka tidak terjadi proses swapping. Apakah pointer kurang dari 1? Oh, ternyata salah, dia ternyata adalah lebih besar dari 1, maka terjadi proses yang namanya swapping. Oke, sekarang yang satu tadi kita lakukan swapping ke second pointer tadi. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan swapping, maka hasilnya akan jadi seperti ini. 1 akan berpindah di posisi 8 dan 8 akan berpindah di posisi 1. Tetap kita akan lanjutkan lagi perbandingan ke indeks yang selanjutnya, yaitu 0. Apakah 2? Apakah pointer? Selanjutnya ini ya. Jadi sudah selesai tadi, second pointernya sudah terpilih. Oke, selanjutnya kita pilih lagi pointer yang ketiga. Maka kita pilih pointer yang selanjutnya atau indeks. Misalkan pointer pertama, pasti pointer pertama setelah pivot itu pasti adalah nomor ini, indeks ke 0. Dan yang kedua selanjutnya pasti kayak gini terus urutannya kalau misalkan belum terpenuhi ya. Nah, selanjutnya second pointer kita set adalah 7, karena yang paling kiri ini sudah pasti lebih kecil dari pointer, nggak mungkin kita set dia sebagai pointer. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi perbandingan antara 2 dan 0. Apakah pointer kurang dari 0? Oh, ternyata dia salah, dia lebih besar dari 0. Maka kita lakukan yang namanya swapping. Swappingnya kita lakukan terhadap pointer yang tadi kita tunjuk ya, pointer ketiga. Maka posisi 7 berubah ke 0, posisi 0 pindah ke 7. Hasil sini. Oke. Selanjutnya dia bandingin lagi pointer yang selanjutnya, pointer keempat. Set ke next-nya. Berarti kalau misalkan pokoknya pointer itu akan ditunjuk setelah apabila terjadi swapping pointer selanjutnya. Kalau tidak ada proses swapping, dia tidak akan terjadi perpindahan pointer. Oke, selanjutnya dia bandingin lagi. Apakah pointer kurang dari 9? Oh, ternyata dia kurang dari 9, maka tidak terjadi proses swapping. Maka selanjutnya pointer tadi atau nilai pivot tadi akan di swap ke tengah tadi, nilai ini tadi. Nah, jadi prosesnya sudah selesai. Jadi nilai di sini 2 ini tidak akan berubah posisinya. Maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Sehingga 2 nanti tidak akan melakukan perbandingan, maka hasilnya adalah yang kiri ini pasti hasilnya kurang dari sama dengan pivot, dan yang kanan pasti lebih besar dari pointer atau pivot, seperti itu. Selanjutnya jadi antara supra ini akan terpilih lagi pivotnya yang mana. Tapi kalau sini kita menggunakan yang namanya rightmost element. Jadi kalau misalkan cuma 2 ya sudah, kita ambil yang paling kanannya aja. Ini berarti 0, pointer pivot yang satunya adalah 6. Oke, kita lakukan perbandingan lagi, komparasi seperti biasa. Apakah pointer kurang dari ini 1? Karena ini cuma 2 elemen, pasti dia hasilnya adalah terurut. Oke, pasti dia akan melakukan proses sorting secara otomatis. Nah, kalau ini dia harus melakukan perbandingan lagi. Nah, yang ini, jadi pointer selanjutnya ini tidak akan terjadi proses perpindahan pointer karena sudah pasti ya, 1 dan 0 pasti akan berubah seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk pointer yang sebelah kanan, karena pointernya 6 pointer kurang dari 8, ternyata dia benar ya, ternyata dia benar pointernya, maka akan terjadi yang namanya proses swapping. Ya benar ya. Jadi kalau ternyata 6 itu kurang dari 8. Jadi 6 kurang dari 8 ya, karena pointernya adalah 8. Jadi setelah melakukan proses tadi ya, perpindahan, itu pointer pasti ditunjuk yang adalah yang paling awal dulu. Jadi apakah 6 kurang 8? Oh, ternyata benar terjadi namanya proses swapping. Selanjutnya, karena sudah terjadi proses swapping, pointernya sudah pindah ke depan, maka kita tunjuk lagi pointernya. Pointernya adalah pointer selanjutnya adalah 8. Tetap aja kita urutin lagi ya, kita lanjutin lagi ke 8. Selanjutnya pointer yang tadi yang 6 itu tetap. Tapi kalau untuk yang sebelah ini, karena dia proses juga sama, karena setelah kita lakukan proses tidak ada komparasi lagi, maka untuk pointer yang 6, untuk yang satu tidak akan lagi lanjutin karena tidak ada yang bisa dibandingin lagi ya. Tapi selanjutnya untuk pointer yang ini, yang di dalam ini dia tidak akan lagi dilakukan proses perbandingan. Kenapa tidak dilakukan proses perbandingan? Karena dia anggapannya, asumsinya bahwa kalau misalkan pointer pada saat dilakukan proses perbandingan komparasi, dia dengan yang paling kanan dengan yang paling kiri
itu sudah pasti kalau misalkan dia terjadi yang namanya swapping, pasti pointer yang ini, yang swap ini, itu pasti nilainya paling kecil. Itu sudah pasti, itu nggak mungkin nggak pasti. Oke, kalau sudah dia paling kanan ya, biasanya seperti itu. Mungkin nggak ada perubahan lagi, mungkin aja, tapi kan secara asumsi itu sudah pasti dia tidak akan melakukan perbandingan lagi, karena sudah tahu, oh ternyata dia yang paling kanan, ternyata hasilnya adalah paling kecil. Oke, banyak right most biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya 6 tidak akan kita lakukan perbandingan lagi, kita akan lanjut ke second pointer. Pointernya akan kita bandingin lagi, apakah ini karena sudah nggak ada lagi, nggak bisa dibandingin, maka dia tidak akan lakukan perbandingan lagi. Selanjutnya dia akan lanjutkan ke 8. Apakah second pointer itu kurang dari 7 atau lebih besar dari 7? Ternyata dia lebih besar dari 7, maka tidak akan terjadi proses swapping gitu ya. Selanjutnya kita harus mencari lagi apakah karena dia tidak terjadi proses swapping. Sebenarnya kalau sudah kita pisahkan ya seperti ini ya, sudah dibagi dua, left sama right, biasanya untuk prosesnya akan lebih singkat lagi. Jadi kalau bisa kita lihat di alurnya, di alur algoritma yang sebelumnya, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, jadi nanti dia akan mengulang step 5 dan 6. Dia tidak akan mengulang proses step 1, 2, 3, 4 ya, karena sudah pasti indeksnya sudah pasti terurut, biasanya seperti itu. Jadi untuk memahami quicksort ini susah gampang ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke selanjutnya, karena 1 dan 0 sudah nggak bisa lagi proses, maka kita akan melakukan perbandingan komparasi 8 dan 7. Ternyata hasilnya 8 itu kurang dari 7, maka tidak akan terjadi proses swapping, dimana seharusnya yang paling kiri itu harus lebih kecil dari yang paling kanan gitu. Oke, lanjut lagi, kita next, kita bandingin lagi, ternyata dia 8 kurang dari 9 atau pointer kurang dari 9, maka terjadi proses swapping gitu. Oke, jadi ini arraynya pasti akan tersorting. Jadi untuk merge-nya otomatis di sini, bagian sini nanti ya, penggabungan ini. Nah, jadi untuk quicksort seperti itu, kurang lebih seperti itu. Intinya dia membandingin antar satu pivot dengan pivot lain. Apabila dia kurang dari atau lebih besar dari, maka akan terjadi proses swapping, tergantung dari perbandingan yang kalian lakukan ya, atau kalian pilih. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk quicksort. Selanjutnya kita akan masuk ke merge sort. Ini mungkin materi atau sorting yang mungkin agak susah ya, karena dia untuk average atau worst case-nya itu big O and log n, dimana nih kalau menurut aku sih ini besar banget ya untuk komputasinya. Tapi kalau untuk popularitas, merge sort itu sangat populer karena dia untuk rekursif algoritma, jadi algoritma yang rekursif. Jadi kita tidak memerlukan perulangan dalam implementasinya, karena di sini dia bisa menyediakan perulangan berdasarkan function yang sudah ada. Oke. Jadi intinya kalau untuk merge sort itu dia membagi, divide array atau sublist atau list itu menjadi setengah, kemudian dibagi lagi terus hingga tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya baru dikombinasikan. Oke. Nah, ini contohnya, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada array yang tidak terurut ini ya. Selanjutnya kita bagi dua array-nya. Bagi duanya hitungannya adalah total length-nya dibagi dua. Misalkan length-nya adalah 8, berarti kalau misalkan lengthnya 8 bagi 2 adalah 4. Tapi kalau misalkan nilainya ganjil 9, 10, 9, 11, 13 itu kayak gimana hitungannya? Di sini ada perbandingannya. Jika lengthnya ganjil, dalam bentuk ganjil, maka yang paling kiri harus lebih besar dari paling kanan. Artinya space-nya atau panjangnya harus besar dari kanan. Misalkan 9, berarti yang kiri 5, yang kanan adalah 4. Ini kalau misalkan untuk merge sort dia dibagi lagi terus sampai dia menjadi sublist yang tidak bisa dibagi lagi, atau bisa dibilang menjadi atomic value. Terus gimana sih cara sortingnya? Oke, ini kan sudah dibagi-bagi. Selanjutnya cara sortingnya, kita membandingkan dulu antar tadi ya, yang 44 ini ya, 14 sama 13 itu sudah saling terhubung, 7, 10, 35, 19, 42, 94 sudah ada pasangannya. Oke, selanjutnya kita lakukan perbandingan antar pasangan dulu. 14 sama 13, 27 sama 10, 35 sama 19, 42 sama 44 kita bandingin.
kita pengennya ascending, berarti kita yang paling kiri itu harus lebih kecil, yang paling kanan harus lebih besar, gitu ya. Oh, ternyata yang terjadi proses swapping adalah ini ya, kita lihat di sini ada 27, 10 dan 35, 19. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya setelah dia terurut, maka dia akan langsung di join atau di merge. Tapi masih dalam subarray seperti ini. Oke, selanjutnya kita gabungin yang terdekat ini dengan ini. Nah, gabungin dulu. Oke, selanjutnya kita menggabungin dulu. Jadi menggabungin ini kita harus membuat array baru lagi. Ada 2 array baru, di mana array satunya berisi 4 data dan satu juga berisi 4 data. Pertama-tama kita bandingin yang paling kiri dan paling kiri dulu ya. Apakah 14? Ya, kita cari dulu yang paling kecil dari nilai 2 nilai ini. Kira-kira 14 itu 10. Oh, ternyata yang paling kecil adalah 10. Oke, next kita bandingin lagi yang paling kiri sama paling kanan. Karena 10 tadi dianggap paling kecil, maka 10 tidak akan dilakukan komparasi lagi, langsung dihitamin aja. Lalu dibandingin lagi 14 sama 27, yang paling kecil siapa sih? Oh, ternyata dia 14. Jadi dibandingin lagi antara 33 sama 27, ternyata 27 paling kecil, hasilnya 33. Oke, maka sudah terurut seperti ini. Sama seperti yang tadi, dibandingin lagi, bandingin terus sampai akhirnya dia terurut seperti ini ya. Ini hasilnya adalah jadi 2 subarray yang belum terhubung. Terus kita menghubunginya gimana? Sama kayak tadi juga, kita bandingin lagi dari kiri ke kiri. Yang paling kiri elemen dari array pertama, subarray pertama, dan yang paling kiri dari subarray kedua. Dibandingin lagi terus. 10 dengan 19 yang paling kecil siapa? Ternyata 10. Oke, 10 paling kecil, dia sudah tidak akan dilakukan perbandingan. Secara otomatis ini sudah pasti sorting sudah. Jadi 10 sudah pasti di kiri, nggak mungkin dia pindah-pindah. Oke, dibandingin lagi. Nah, next lagi ya. Berarti kalau sudah di sini sudah cerita 10, berarti yang pindah adalah dia ke next. Misalkan indexnya ke 0, dan itu 0 adalah yang paling kecil, maka dia akan pindah plus 1, nambah terus sampai ke maksimal length dari subarray-nya. Oh, ternyata paling kecil adalah 14, dibandingin lagi 27 sama 19, ternyata paling kecil 19. 27 masih dibandingin sama 35 lagi, lanjut lagi, ternyata 27. Lanjut 33 sama 35, oh ternyata 33 paling kecil, lanjut lagi ya. Lanjut lagi terus sampai habis. Gitu. Itu adalah perbandingan untuk merge sort seperti itu ya, untuk sortingnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini ilustrasi merge sortnya, jadi intinya dia membuat sebuah tree bercabang. Nah, jadi seperti ini akhirnya. Dimana pada saat kita pengen menggabungkan daun-daunnya itu, kita harus melakukan proses sorting dulu, perbandingan dulu. Jadi dia bandingin lagi, sehingga nanti pada saat digabungin dia akan otomatis sorting. Gitu. Ini contoh lain lagi, bisa kalian lihat di sini. Oke, mungkin itu sih dari aku. Jadi untuk materi sortingnya, insya Allah untuk video ini sudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk video untuk link referensinya mungkin nanti aku cantumin juga di deskripsi. Selanjutnya untuk video-video sebelumnya juga aku cantumin juga. Jadi untuk itu sih video dari aku kali ini. Kurang dan lebihnya pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.